Ibu. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Dengan apakah membalas
keluarga, menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pagi hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami selamat kembali. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Begitu besar kasih Bapa. Haleluya.
ada kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di sini kami beri kesempatan untuk kita persembahkan pujian untuk Tuhan. Yang pertama kami beri kepada ibu-ibu. Monggo kami persilakan.
Aja bingung yen deleng jaman saiki. Aja wedi yen dadi putrane Gusti. Rame-rame yo ngabekti Gusti Gusti libur hati. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Rame-rame yo ngabekti Gusti Gusti libur hati. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Pujian dari Bapak-Bapak memberkati kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya kami berikan kepada pemuda-pemudi kami selalu.
Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami berikan kepada kelompok. Yang pertama kami berikan kepada kelompok Hosana.
memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami pada kelompok eklesia. Monggo. Selanjutnya kami berikan kepada kelompok Gloria. Monggo kami persilakan.
Mungkin masih ada yang mau bersaksi atau puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat dengan satu pujian. Gusti gendong aku. Haleluya. Angkat
Kembali Bapak, di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kasih anugerah Tuhan, kasih pertolongan Tuhan yang begitu mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami pada saat ini Tuhan boleh bersukaria, boleh bersukacita untuk memuji, menyembah, mengucap syukur, bahkan kami boleh menerima kebenaran firman. Bapak, pada saat ini kami juga sebentar mau menerima kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh diperbarui kembali, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menjadikan kekuatan dan berkat di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, semuanya ini hanya kuserahkan ke tangan-Mu Tuhan. Urapi dengan penuh kuasa agar semua apa yang dibentangkan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Lebih-lebih boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini firman-Mu kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah jadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya, masih semangat ya kita dalam melayani Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita masih semangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini saya ingin berbicara tentang kebahagiaan sejati ya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita ini keliru dalam mengambil sebuah keyakinan gitu ya, tentang apa yang menjadi sebuah kebahagiaan gitu ya. Kita keliru kadang menempatkan diri kita untuk berbahagia gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk melihat kebahagiaan sejati menurut Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihatnya dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11, kita akan membacanya di ayat yang ke-27 dan 28. Yang ketemu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 11 ayat yang ke-27 dan 28. Jangan ada judul perikopnya, siapa yang berbahagia. Ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin Bapak Ibu. Ya, ini merupakan ayat penting untuk akhir-akhir ini Bapak Ibu sebagai kekuatan kita ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini memiliki kekuatan yang membangkitkan semangat, yang memberikan kita pengharapan, yang selalu menghibur kita ya dalam situasi keadaan apapun. Jadi kita butuh kekuatan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa pohon itu harus terus merambatkan akarnya ke batang air. Nah di bawah saya mengatakan bahwa kita harus terus menyerap nutrisi dari Tuhan ya. Waktu hari Kamis kemarin saya berkata bahwa kita harus terus menyerap nutrisi dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap terus tinggal, kita bertumbuh, kita dan terus berbuah. Dalam kitab Lukas, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Terlebih-lebih kita semua yang melakukannya, tidak hanya mendengarkan saja. Haleluya Bapak Ibu. Jadi firman ini merupakan sebuah kesukaan
Kalau kita melihat ketika Yesus melayani, di situ ada seorang wanita ya yang mungkin kagum dengan pelayanannya Tuhan Yesus ini. Sehingga seorang wanita ini ngomong ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan. Orang ini ngomong dengan suara yang keras dari antara orang banyak. Jadi orang ini memberanikan diri, seorang ibu itu, karena mengagumi Yesus Kristus ini yang telah memberikan pengajaran yang begitu luar biasa. Sehingga dia berkata, berbahagialah perempuan dari orang banyak, dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Wanita ini berpikir bahwa sebuah pujian itu bisa dia berikan kepada Yesus karena ibunya yang telah melahirkannya, atau sedang memuji ibunya Yesus gitu ya, yang telah melahirkan Yesus gitu. Karena apa? Dia cakap mengajar, dia mengadakan tanda dan mujizat, dia melakukan banyak hal pengajaran-pengajaran, sehingga sentral dari orang itu, berbahagialah ibumu, berbahagialah bapakmu, berbahagialah mungkin anak-anakmu, berbahagialah karena kamu punya A, kamu punya B, kamu punya C, berbahagialah karena kamu gak punya hutang, berbahagialah karena kamu gak pernah kena masalah seperti aku gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang sentra kita menuju sebuah kebahagiaan itu pada sesuatu yang keliru gitu. Tetapi di sini Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang di sekelilingnya tentang sesuatu yang sifatnya tidak hanya aksesori tetapi esensi, memiliki makna yang dalam. Tuhan Yesus merasa bahwa mereka yang perlu berbahagia, yang patut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan karena apa yang dimiliki secara materi, tetapi sesuatu yang dimiliki secara iman dan kerohanian. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kita kemarin sudah melakukan doa 10 hari ya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan antusiasnya. Kita sudah melakukan doa 10 hari meminta untuk Roh Kudus supaya dicurahkan memenuhi setiap kehidupan kita. Dan itu merupakan sebuah alat bakar Bapak Ibu. Dialah yang membuat kita boleh memahami firman. Roh Kudus itulah yang boleh membuat kita mengerti. Roh Kudus itulah yang boleh ketika kita membaca firman Tuhan kita terasa disegarkan, kita dicelikkan, kita boleh diingatkan, kita boleh dituntun, dipimpin, dibimbing. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, firman itu menjadi rema Bapak Ibu. Amin. Jadi tahu ya artinya rema itu sesuatu yang benar-benar kita pahami, kita ngerti kayak gitu. Karena firman kalau disandingkan dengan mungkin bacaan-bacaan buku, tulisannya sama, gitu kan? Kalau kita sandingkan dengan koran-koran mungkin ya seperti itu saja Bapak Ibu, cuma cetakan. Tetapi firman ini bisa menjadi hidup ketika disandingkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Maka ketika kita membacanya, kita beroleh sukacita, kita beroleh bahagia seperti apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Injil Lukas ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jadi bahagianya bukan karena sesuatu yang telah orang ibu yang melahirkan atau sesuatu yang dimiliki orang tersebut. Mungkin kita merasa bahagia karena anak kita juara 1. Kalau nggak juara 1 kita tempelengin anak-anak kita gitu kan. Atau kita bahagia karena anak-anak kita ini boleh menjadi kesukaan gitu kan. Tapi kalau enggak, kita bisa darah tinggi gitu. Itu adalah kebahagiaan yang boleh saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan miliki. Mereka berbahagia karena mereka memiliki umat yang terbanyak di dunia gitu kan. Mungkin gitu ya. Apalagi di Indonesia gitu. Mereka bahagia karena bisa nikah 3 gitu ya.
sedangkan kita nggak boleh. Itu adalah kebahagiaan semu. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi bagi kita saat ini, kita berbahagia karena kita mendengar firman Tuhan. Amin. Kebahagiaan menurut firman Allah itu adalah ketika kita mendengar firman-Nya. Dengar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sering nyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lalu bagaimana kita boleh mendengar panggilan Tuhan, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah mendengar bisikannya Tuhan, ya gitu kan? Sehingga kita giranglah bersuka cita. Dengar dia panggil nama saya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, firman Tuhan katakan, menyatakan kesalahan. Makanya kalau kita tertempelak oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, kita ditempelak firman Tuhan, kita merasa disinggung firman, jangan marah sama yang menyampaikan. Wah, itu pasti nembak saya. Kalau memang hidup kita nggak benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah firman Tuhan mau ngomong apa? Haleluya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang kita sering tersinggung dengan firman Tuhan, Bapak Ibu? Angkat tangan. Di sini kita akan belajar. Firman itu menyegarkan, firman itu menyembuhkan. Amin. Makanya ketika kita tertempelak oleh firman Tuhan, sebenarnya firman itu sedang ingin menyembuhkan luka yang ada di hati kita, Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini belum benar di mata Tuhan, sehingga ketika firman itu datang, firman itu seperti apa? Seperti mungkin palu. Firman itu kadang datang seperti apa? Kalau Bapak Ibu korok-korok telinga pakai bulu itu kan geli kayak gitu. Kok gerisi-gerisi kayak gitu, geli kayak gitu. Nggak nyaman gitu ya. Karena ketika firman itu ngomong, mengajar, itu seolah-olah itu kok saya terus ya yang kena ya. Kok aku yang merasanya gitu. Padahal firman Tuhan ini bagi setiap kita, bagi semua orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Bagi semua orang yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan tidak hanya mendengar, tetapi yang apa? Memelihara firman Tuhan. Jadi memelihara itu tekun melakukannya. Kalau ngomongin tentang sesuatu yang dipelihara, Bapak Ibu melihara kambing, ayam, kucing, pasti kasih makan terus, ya kan? Terus dikasih makan, dirawat supaya terus bertumbuh, itu pemeliharaan. Sepeda motor, mobil perlu maintenance, pemeliharaan supaya apa? Nggak rusak, makin enak, gitu kan? Dipelihara. Jadi penting tidak hanya mendengar tetapi melakukan setiap hari, Bapak Ibu. Hari-hari kita, mungkin ketika hari Selasa ibu-ibu, jadwal ibu-ibu gak bisa ibadah, tetapi firman ini kita pelihara, sehingga kemanapun kita pergi, kita terus ibu-ibu yang tidak mungkin bisa ikut ibadah terus bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan malah disengaja, alah gak nyaman ibu-ibu, aku gak senang kau ibu-ibu kain gitu kan. Terus aku di rumah seperti yang dikatakan Bapak Gembala, firman Tuhan tetap saya pelihara, saya tetap bersuka cita. Nah, sedangkan firman Tuhan ngomong janganlah menjauhkan dirimu dari peribadatan. Loh, ngomong lagi firman Tuhan. Pokok salah gitu kan ya. Aku gak mau bener ya musuh firman. Ya memang kita ini dosa, banyak dosa. Kecenderungan diri kita itu adalah menyeleweng, Bapak Ibu. Kecenderungan diri kita itu menyeleweng dari firman Tuhan. Makanya kita merasa kok nggak ada bener ya, dia memang itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, kita senternya hanya kepada Tuhan, segala apa yang dibuat Tuhan itu baik adanya. Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Baik adanya. Makanya kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan.
Nah, ngomong-ngomong tentang pengertian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kitab Matius 13, coba kita melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditanam, yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ngomongin tentang pengertian itu penting supaya apa? Ketika kita mendengar benih itu ditabur, firman itu ditabur, itu tidak lekas dicuri oleh si jahat. Kenapa? Kenapa demikian? Karena apa? Karena apa? Tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kenapa? Karena apa? Gak sesuai pada tempat. Gitu Bapak Ibu. Salah. Orang kalau di pinggir jalan kan dilalui begitu saja dan tidak seharusnya. Berbeda dengan benih yang benar-benar ditanam di dalam hati. Nah, benih yang ditanam di pinggir jalan itu ngomongin orang yang dengar firman itu nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Orang yang dengar firman yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagia mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Dan orang ini nggak sungguh-sungguh, mengabaikan saja. Sehingga ketika firman itu ditabur, dia cepat diambil sama si jahat. Karena ada beberapa benih yang ditanam di pinggir jalan, ditanam berbatuan. Ngomongin hati yang keras itu ditanam berbatuan Bapak Ibu. Ketika kena firman, aku ora keras gitu kan. Ada lagi yang ditanam di mana Bapak Ibu? Di semak belukar, mau terima tapi tertutup. Rasa kekhawatirannya terlalu tinggi, ya kan? Kalau aku melakukan ini, aku nanti dihina keluargaku, aku dihina oleh komunitasku, aku kan malu, gitu kan? Mau terima, tapi karena apa? Rasa apa? Kecurigaan, kekhawatiran yang melilit gitu, firman Tuhan katakan, sehingga dia juga mati. Tetapi benih yang ditanam di dalam hati di tempat yang subur, dia akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkah. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya firman itu begitu penting. Di gereja kita itu nggak pernah lama Bapak Ibu firman, kecuali kalau ada tamu gitu ya mungkin ya. Saya nggak pernah ngomong itu sampai 1 jam gitu ya, paling 20 menit gitu kan. Lama-lamanya 30 menit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tapi dengan waktu yang sesingkat itu, saya ingin kita itu mengerti. Karena apa? Panjang kalau nggak ngerti juga nggak berguna. Bener nggak Bapak Ibu? Mending sedikit aja, karena kita ini kaum petani, nelayan, ya kan? Kita ini banyak kesibukan sehingga bagi gitu kan. Bagi. Tapi setidaknya biarlah firman yang ditabur itu benar-benar sampai kepada hati kita, menjadi sebuah sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya, menjadi sukacita kita. Dan ini penting karena hari-hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Lukas tadi bahwa berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itu Yesus sendiri katakan. Karena hari-hari ini kita melihat saudara kita kurang bahagia karena pajak naik, ya kan? Hari ini saudara kita kurang bahagia karena BBM naik. Entar lagi tempe naik Bapak Ibu. Apalagi bahan-bahan pokok kita yang naik. Selain bahan gas itu, listrik nanti naik. Semuanya naik. Kita jadi apa? Bingung. Kita susah dan gak bahagia. Tetapi hari ini firman Tuhan berikan kita kekuatan. Kita kalau mau berbahagia dengar firman Tuhan. Amin. Pelihara itu. Karena orang yang mendengar firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, dia tahu kemana dunia ini akan dituju Bapak Ibu. Semuanya itu memang harus terjadi. Makanya ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kehilangan sukacita ini Bapak Ibu. Jangan sampai kehilangan kebahagiaan sejati dari Tuhan.
Oleh sebab itu kita butuh pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memelihara tidak mudah, butuh konsisten. Memelihara itu butuh waktu. Amin. Konsisten yang artinya ada waktu. Jadi memelihara firman dalam kehidupan kita itu tidak hanya hari Minggu kita dengar lalu kita melupakannya, tetapi hari Minggu kita dengar, kita simpan di dalam hati kita, lalu kita renungkan firman itu. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu butuh berkat jasmani maupun rohani, coba terapkan firman itu Bapak Ibu. Dialah yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Benar Bapak Ibu, kita itu sering kehilangan waktu bahagia, waktu sukacita itu karena kita itu bingung dengan urusan kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita nggak pernah benar-benar memahami firman, sehingga kita gampang kehilangan sukacita. Tadi uang muring-muringan, ya kan, ngamukan, gampang salah pahaman. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba tenangkan diri kita, tenangkan jiwa kita. Kalau memang butuh ketenangan yang lebih refreshing Bapak Ibu, ya kan, ke pinggir pantai sana, tapi jangan yang di Pak Manan. Setelnya musik sama yang di Pak Manan nanti, yang agak jauh gitu kan, bersama suami istri sama anak gitu kan, bawa tupperware isinya nasi, ya kan, sama pancing sambil merenungkan firman Tuhan. Enak Bapak Ibu, bener gak? Iya. Bapak Ibu yang gak pernah healing, sekali-kali healing. Aku gak senang healing Pak, bojoku pernah tau ngejak aku. Jangan Pak, ya. Kadang bojone sama menengahi muring-muringan itu kepingin healing Pak. Iya. Kalau bojone mulai muring-muringan, sangat gak dimasaknya enak, berarti bojone sama kepingin tulen. Jangan mainan lecet ngono seneng Mbak, gonceng sepeda obrol gitu kan. Seneng Pak. Sambil apa? Nanti di sana lihat pantai. Dulu Pak Ferry ngomong sama saya, kalau aku stres, aku selalu ke pinggir pantai. Tak lihatin pantai itu gak ada ujungnya. Di situ aku mendapatkan ketenangan. Iya kan Pak Ferry ya? Memang benar Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat kapan jarak kasih Tuhan, itu tidak terhingga, terlalu besar dan kita itu terlalu kecil. Kalau kita melihat gunung lah, sudah gak kelihatan apa-apa yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu melihat garis pantai, pertolongan Tuhan itu sempurna. Dari situ kita mendapatkan rema dari firman itu. Amin. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Coba kalau ke kebun ojo membabi buta bapak-bapak, mau ngawur gitu, makan mulai ojo tenang gitu kan. Bapak-bapak kan kadang ngerokok gitu kan. Katanya tenang kalau lagi ngerokok. Coba duduk gitu ya. Sawangan kae sawangan gitu kan. Iya kan lagu Jawa kan gitu kan, sawangan kae sawangan. Supaya kita bisa menikmati hidup ini Bapak Ibu. Supaya nggak bingung, waduh, menikmati bayi mekar, iki mekar. Tenang Bapak Ibu. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu alami itu saya alami. Bapak Ibu pelaku bisnis, pelaku usaha, saya sama Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang saya katakan ini adalah pengalaman hidup yang juga benar-benar saya alami, saya terapkan dalam hidup saya. Bapak Ibu ngomongin kesulitan sama, gitu ya. Bapak Ibu ngomongin penderitaan sama. Ngomongin apa lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami? Stres, hari-hari stres Bapak Ibu. Tapi jangan itu buat diri kita lemah. Amin. Jangan buat diri kita ini nggak mau melayani Tuhan. Wah nanti ibadah gak boleh kita pada meneh-meneh. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kita tidak memahami ini Bapak Ibu. Coba boleh tanya sama istri saya Bapak Ibu kalau ngomong tentang kehidupan gitu ya. Tuhan selalu menolong tepat waktunya. Amin. Itu alami, tenang dulu Bapak Ibu, nikmati. Jangan bingung dulu sama urusan kita. Kalau Tuhan izinkan kita masih bernafas, Tuhan juga izinkan persoalan itu datang dalam hidup kita. Haleluya. Benar Bapak, itu gandengannya urip Bapak Ibu. Makanya ojo pusing. Firman Tuhan ngajar jangan kau dipusingkan dengan urusan-urusan dunia.
Jangan ikut kebutuhan Tuhan piye ya, jadi gak pusing. Wes salah. Tuhan bilang apa? Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Kita tahu firman ini memberikan apa? Penghiburan, memberikan ketenangan. Karena kita memelihara firman. Haleluya. Jadi orang gak gampang putus asa. Ke depan hari-hari tidak makin enak. Wah, Pak Pendeta menubuatkan, enggak Bapak Ibu. Semuanya ini adalah tentang keserakahan orang-orang di bumi gitu kan. Bapak Ibu sudah nonton gitu apa pesta babi gitu kan, yang katanya ini memprovokasi dan sebagainya di Indonesia, nggak di Aceh, nggak di Papua, geger terus Bapak Ibu, bener kan? Ada GAM Gerakan Aceh, ada Papua Merdeka, yang terus. Kalau di luar negeri perang, Asia ini banyak sekali kok perang saudara, perebutan kekuasaan di Ukraina sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bapak Ibu nonton drone gitu kan, orang dibom tiba-tiba kayak gitu. Ya Bapak Ibu merasakan. Kalau kita jadi orang yang dibom itu gimana? Dia punya istri, punya anak gitu. Ya Bapak Ibu. Iya dong. Betapa menyedihkan hidup ini, kok nggak ada artinya gitu Bapak Ibu. Aduh, sudah bapak-bapak dikejar drone, nggak bom, ada orang tidur di bom, mengerikan. Ya Pak, kalau kita di posisi tidak kita ikut, tapi kita di posisi dari satu negara itu, ya perasaan kita gitu. Kita butuh penghiburan dari Tuhan untuk sebuah ketenangan hidup. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu pelihara, jangan sering-sering meninggalkan peribadatan, karena ini penting untuk memberikan kita kekuatan. Mendengar dan memelihara itu sesuatu kesatuan yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik saya undang maju depan. Kita angkat pujian tadi. Kami perlu Kau Tuhan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang?
kehidupan kami. Kaulah pemberi keajaiban dalam kehidupan kami. Dalam segala persoalan, dalam permasalahan, dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, Kaulah mujizat kami, Tuhan. Kau penolong kami. Oleh karena kami butuh Engkau di setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau mampukan kami, Kau berikan kami kekuatan senantiasa, Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau telah menghibur kami dan memberkati kami. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya membacakan untuk sepanjang minggu ini pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman tanggal 31 Mei 2025 hari Selasa. Tapi diadakan kepada ibu-ibu di gereja jam 6 sore. Hari Rabu ada doa di gereja jam 6:30. Kamis masih diadakan ibadah bapak-bapak di gereja jam 6:30. Dan Jumat untuk kelompok Hosana ibadah di rumahnya Bapak Yustin. Untuk kelompok Gloria di rumahnya Ibu Painem. Dan untuk kelompok Eklesia di gereja. Iya, saya ulangi untuk hari Jumat, jangan lupa Bapak Ibu ya. Untuk kelompok Hosana di rumahnya Bapak Yustin, kelompok Gloria di rumahnya Ibu Painem, dan kelompok Eklesia di rumahnya di gereja atau di rumahnya ya. Sabtu ibadah pemuda jam 6 sore dan dilanjutkan latihan musik di gereja untuk hari Minggu. Dan Minggu kembali ibadah di gereja jam 8 pagi dan disertai dengan perjamuan kudus. Nanti diharap semua warga jemaat mengikutinya. Dan untuk memimpin pujian minggu depan Ibu Mani dan nanti singernya Ibu Ena dan juga Ibu Lina. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, perihal acara ulang tahun gereja yang akan kita selenggarakan hari Senin tanggal 15 Juni Bapak Ibu ya. Tepatnya jam 5 sore ya. Yang belum mendapatkan pengumuman, kita akan mengadakan ulang tahun gereja yang ke-50 ya, ulang tahun emas gitu ya. Jadi yang usianya 5 tahun, 50 itu emas gitu ya. Itu jam 5 sore hari Senin Bapak Ibu ya, hari Senin jam 5 sore. Dan nanti setiap keluarga itu dikenakan beban iuran gitu ya. Jadi beban iuran 50.000 Bapak Ibu ya. Kemarin kita semua sudah sepakat menyanggupinya gitu ya. Sanggup ya Bapak Ibu ya. Ada yang nggak sanggup boleh angkat tangan gitu kan. Gak apa-apa, nanti kita bantu ya. Jangan di ini sudutkan Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita yang nggak mampu, yang nggak ikut iuran, ya kalau belum diingatkan, kalau memang enggak ya berarti memang nggak mampu Bapak Ibu ya. Jadi ya tidak perlu dipaksa. Itu setiap keluarga 50.000. Dan yang kedua untuk rotinya itu ada donatur. Jadi saya nggak jadi beli gitu roti ulang tahunnya. Ternyata hari itu bertepatan juga dengan ulang tahunnya saudari kita Ena gitu ya. Jadi Pak, nanti aku yang beli kuenya. Wah ya alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih. Ya gitu. Jadi ada yang donatorin kue gitu. Untuk mekanismenya Bapak Ibu ya, ulang tahun ini karena kita kurang lebih 15 hari lagi ya. Jadi nggak terlalu lama juga belum terlalu dekat gitu. Jadi kita siap-siap. Yang ketiga, setiap kelompok ini itu saya adakan lomba nyanyi lagi, tapi nanti nggak boleh ngamuk Bapak Ibu ya, kalau nanti nggak juara satu ya. Itu karena saya sendiri gitu Bapak Ibu. Nanti kadang telinganya orang itu ada yang sedikit budek, ada yang kecemprengan bareng gitu Bapak Ibu. Jadi rasa itu kadang kan seperti orang menikmati itu kan, senang asin kalau senang gambar gitu kan, senang manis senang pahit. Jadi juri ini kadang-kadang ya gitu Bapak Ibu, tergantung telinganya Bapak Ibu ya. Jadi mau dimaklumi, jangan dipaksakan. Nah nanti untuk lagunya bebas, satu lagu aja, nggak usah 2 lagu, 1 lagu aja. Nggak boleh solo, nggak boleh 3 orang gitu kan. Minimal berapa orang Pak? 10 ya, atau 6. Nah, ini kelompok Eklesia Metropolitan Pak. Ada ya 10 ya? Ya wes. Jadi itu Bapak Ibu ya.
Tuh, jadi nanti ada hadiahnya walaupun nggak banyak, nanti saya kasih hadiah. Karena Ibu Ena tadi yang sudah donatur, saya donatur hadiah nanti untuk lomba Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya juara 1 kakak merah, juara 2 nanti Layur. kira-kira begitu lah. Gitu. Nah saya punya nyanyikan Bapak Ibu, uang tidak ada padaku. Haleluya. Ya itu saja ya Bapak Ibu ya. Untuk lagunya bebas, satu lagu aja untuk kelompok ya. Jadi pemuda nggak usah ikut ini, nggak usah ikut paduan suara, untuk kelompok saja. Iya. Kalau mau nyanyi nggak apa-apa, tapi kalau untuk paduan suara cuma 3 ini aja yang dilombakan. Karena kan pemuda udah masuk kelompok-kelompok ini gitu. Iya, itu saja Bapak Ibu ya. Kita akan launching juga film anak-anak kita Bapak Ibu ya, tanpa donatur gitu ya. Mereka produksi film menurut saya bagus, tapi nggak tahu menurut Bapak Ibu. Tapi menurut saya bagus. Itu nanti kita launchingkan. Kita doakan ya supaya anak-anak muda kita ini itu menjadi berkah ya. Biar jangan Maknah aja yang terkenal atau Pak Dul aja yang terkenal, tapi di sini juga ada beberapa artis ya, Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu dari pengumuman saya. Kita juga doakan Bapak Gito ya, beliau kecelakaan ya, kakinya sepertinya kemarin itu bengkak gitu ya, dan kepalanya sepertinya robek sedikit gitu ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan segera berikan pemulihan. Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu saya semuanya bangkit berdiri, bagi kepada kita. Pada saat siang ini Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah kami, Engkau Allah benar-benar menyertai ibadah kami Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan baru, kami diberikan sukacita oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan. Namamu kami puji, kami permuliakan. Kau sudah memberkati seluruh sidang jemaatmu yang hadir pagi ini Tuhan. Diberkati setiap pribadi lepas pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati apa menjadi usahanya, ternaknya, ladangnya, semuanya Tuhan Yesus. Tidak satu pun yang terlewatkan. Kau telah memberikan berkat berkelimpahan bagi kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan satu hal apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, menyertainya. Engkau melindungi dan bahkan memberkati ya Tuhan. Setiap hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan berseru, Engkau Allah hadir dan memberikan setiap jawaban dari setiap seruan doa hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gito Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan, serta segera memberikan kesembuhan bagi keluarga kami Bapak Gito ini Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh secepatnya bersama-sama kami untuk bersama-sama ibadah bersukacita di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk uang persembahan kami kumpulkan, biar setiap persembahan yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar lagi akan pulang tinggalkan tempat ini. Kami percaya Engkau Allah tetap menyertai kami dan tempat ini ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini bahkan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.